Halo semuanya, jadi pada kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan software Ansys, di mana kita akan mentranslasikan dari permasalahan yang ada di sini, yaitu seorang koki berpengalaman merebus kentang pada suhu tertentu hingga suhu tertentu dengan menentukan apakah ini matang. Kita rubah menggunakan software Ansys supaya tidak manual menghitung menggunakan rumus. Pastikan teman-teman sudah memiliki software dulu ya. Dengan persoalan sebagai berikut, maka kita bisa mentranslasikannya ke persoalan dan ke permodelan ANSYS. Kemudian setelah kita memahaminya, kita bisa membuka dari aplikasi ANSYS dengan cara mengetik Workbench pada Windows Search. Kemudian ini kita tunggu loadingnya. Oke, selanjutnya kita akan menggambarkan bagaimana bentuk kentang tersebut menggunakan software aplikasi di dalam tools di Ansys ini sendiri. Kita pilih geometri, dan di dalam geometri terdapat banyak pilihan yang bisa digunakan, dan namun kita lebih familiar menggunakan new design pada pilihan klik kanan dan new design. Kemudian kita tunggu untuk muncul dari yang sudah kita klik dengan cara checking progressnya 2 kali. Ketika kursornya bergerak ataupun berputar, berarti artinya itu sedang berproses. Jika sudah, akan muncul seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menggambarkan dari si kentangnya itu sendiri. Karena tidak ada penjelasan khusus, maka saya akan menggambarkannya dengan silinder. Nah, kita bisa pencet primitif, lalu kita pencet pilih silindernya. Nah, seperti yang bisa dilihat, ini ukuran bebas, tidak dibatasi oleh pada soal. Oleh karena itu, saya menggunakan ukuran sebagai berikut, di mana ini adalah pengaturan dan preferensi pribadi. Namun jika di dalam soal terdapat ukuran-ukuran yang harus kita terapkan pada model kentang, maka kita akan bisa menerapkannya pada tabel berikut, di mana ini preferensi sesuai dari soal tersebut. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan modeling pada new design, kita akan melanjut ke mesh. Untuk mesh sendiri kita bisa pilih di bagian list di kiri ini, dan kita bisa drag dari mesh itu, dan kita bisa konekkan antara 1 dan 2 dengan cara kita drag dari geometria tersebut. Kemudian apa fungsi mesh ini? Kita berharap bahwa pembagian dari mesh ataupun jaring ataupun seperti saring-saring tersebut dapat lebih mempermudah perhitungan dan analisis dari penyebaran temperatur yang kita lakukan pada soal. Setelah mesh terbuka, kita dapat mengatur preferensi di mana kita ingin mengatur heatnya, kita ingin melihat dari karakteristiknya, maka kita akan mengganti menggunakan dari CFD, bukan mechanical. Selanjutnya kita akan lebih mengatur spesifik dari perhitungan ataupun yang ingin kita belah dari mesh tersebut. Kita gunakan 0,1 karena 0,01 akan lebih berat pada pekerjaan dari laptop ini sendiri. Kemudian kita akan select bodinya untuk kita gunakan mesh, dan kemudian hasilnya sebagai berikut. Selain itu, kita akan memberi nama pada bodinya, karena dalam soal di mana perubusan dilakukan secara keseluruhan, maka pemberian nama dilakukan juga secara keseluruhan, tidak terbagi-bagi dalam beberapa part. Setelah pemberian nama, langkah selanjutnya adalah kita akan melanjutkan ke step selanjutnya dalam workbench, di mana di dalam workbench ini sendiri kita akan memilih dari Fluent, dan Fluent ini akan melanjutkan analisis dari persebaran panas ataupun temperatur yang ingin kita ketahui di dalam perebusan ketela kentang ini. Kemudian setelah kita memencet Fluent, itu kita akan memilih dari berapa banyak core yang akan kita pilih, dan bisa dilihat pada task manager. Dan di task manager di sini 10 maksimum dari laptopnya, dan kita akan memilih hingga 4 karena 4 adalah batas maksimum untuk student Ansys.
Kemudian kita bisa pencet di dalam proses di fluidnya ini sendiri, pencet. Kemudian kita menselect energi pada model karena kita ingin melihat dari energi yang dilakukan pada temperatur perebusan, maka kita akan menselect on dari energi perebusan. Selanjutnya kita akan memilih dari material yang ingin kita gunakan di dalam simulasi ini, di mana kita akan merubah dari aluminium yang pada dasar awalnya menjadi ketela atau kasava. Dan kita telah mempunyai data-datanya sebelumnya, di mana kita punya data mengenai density, CP, dan thermal conductivity. Dan kita bisa menamai ini sebagai bebas, ketela panggang sebagai contoh. Kemudian kita bisa menggunakan chemical formula bebas, dan ini kita bawaannya fluid solid material bisa dibiarkan, namun kita bisa sesuaikan pada yang density-nya dengan kita mengisi ataupun merubah secara manual. Kemudian selanjutnya kita merubah dari density-nya, dimana kita rubah dari default menjadi 3000 sesuai dengan soal, dan kemudian kita rubah untuk yang bawahnya sendiri CP itu sesuai dengan soal. Ini dilakukan perhitungan di dalam ANSYS. Maka kita sudah memiliki data-data sebelumnya, kita sudah mengkonversi data sebelumnya, sehingga kita bisa menginput dari data-data itu sesuai dengan satuan yang digunakan di dalam ANSYS. Kemudian untuk thermal conductivity sendiri, pada kasava mempunyai conductivity thermal tertentu, di mana conductivity-nya itu sekitar 0,00299, dan kita akan gunakan di dalam model yang ini. Kemudian selanjutnya kita akan berpindah pada step selanjutnya. Kemudian selanjutnya kita akan memilih ataupun memindahkan yang tadinya fluid menjadi solid. Kita rubah di dalam multi komponen yang bisa dilihat pada layar, di mana kita akan merubah. Ini menu lain, sebentar. Di menu multi komponen, dan kita rubah yang awalnya di solid di type-nya menjadi yang awalnya fluid menjadi solid, dan mengapply-nya. Selanjutnya adalah kita akan membatasi dari boundary condition, dan kita pilih temperatur. Suhu setnya adalah suhu maksimum dari kondisinya, di mana ada 100 derajat Celcius, kita konversi menjadi 373. Kemudian selanjutnya kita akan memilih dari boundaries yang akan kita gunakan, di mana kita akan menggunakan initialization-nya. Itu tahap awalnya adalah dengan suhu tertentu, di mana suhunya itu adalah 30 derajat. Kita atur di initialization-nya dulu. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur kembali dari suhunya di patch. Kemudian kita sebentar. Oke. Kemudian kita setelah klik patch, kita akan melihat ada pilihan-pilihan di sini, dan kita pilih di suhu awal pada soal, yaitu 30 derajat. Kita pilih, kemudian kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita akan membuat plane baru, di mana plane ini akan menjadi sisi dalam untuk kematangan. Dan kemudian kita bisa lanjut ke contours, dan kita bisa
mengatur dari suhunya di sini. Kita pilih temperatur terlebih dahulu. Temperatur. Kemudian kita sesuaikan lagi suhunya, kita unclick dari auto range. Kemudian kita set suhu lagi. Oke. Setelah di save and display bisa dilihat bahwa ada hasil yang didapatkan, di mana kentangnya di dalamnya bagiannya itu matang cuman tidak rata matangnya, jadi bolong-bolong. Kemudian kita coba run calculation. Dari run calculation ini kita seperti trial and error dari perhitungan matematika, namun kita lakukan secara otomatis melalui ANSYS ini. Jadi saya pilih bebas seperti sebelumnya, saya pilih 600 dan 1000 untuk time steps-nya. Dan kemudian kita tunggu hasilnya. Dari hasil ini bisa dilihat bahwa ada hubungan antara energi dengan iteration yang dilakukan. Iterationnya itu berapa? Iterationnya adalah 20 per time step. Dan time stepnya saya pilih 1000. Jadi sehingga dari 20 iterasi itu memiliki time step 1000. Jadi 1000 itu kayak melakukan 20 kali. Seperti itu. Kemudian kita tunggu. Progress barnya bisa dilihat di bawah yang berwarna biru. Sekarang menuju 48%. Kemudian karena kita memilih energi on pada sebelumnya, jadi sehingga yang dapat dilihat di sini adalah energi. Grafik energi. Nah, ini calculation-nya sudah selesai. Bisa dilihat hasilnya tetap bolong-bolong, artinya ada yang perlu disesuaikan lagi. Jadi saya mencoba mengeran ulang supaya hasil ini lebih matang. Kita set ulang, di mana konturnya di sini kita set 343 dan 373. Nah, kita rubah dari 14-nya ini supaya itu akan berpengaruh pada ketidakrataan dari analisis ini. Dan seperti yang bisa dilihat di sini hasilnya rata biru, artinya persebaran heatnya sudah merata. Namun di sini bisa dilihat bahwa biru itu adalah belum matang, dan yang sudah matang dan persebaran matangnya itu hanya di merah-merahnya saja, di ujung pinggirannya saja. Kemudian kita meletakkan line-nya di sini karena di dalam soal itu ditanyakan matang dari dalam hingga luar. Jadi kita membuat perbandingan dengan apa? Dengan cara membuat line. Dan kita menaruh koordinat sesuai dengan modeling yang kita lakukan sendiri. Dan dalam hal ini modeling yang dilakukan itu berbentuk silinder dengan koordinat tertentu. Jadi sudah saya set di sini endpoints-nya dan kita klik create. Setelah klik create langsung sudah terbentuk. Kita bisa close. Kemudian kita ke plot dan kita XY plot. Kemudian di sini kita bisa mengatur ke temperatur lebih dahulu. Kita klik line kentangnya terlebih dahulu. Kemudian save plot, bisa dilihat di sini lebih ada hasil yang didapatkan dari static temperature.
Jadi line kentang. Jadi dari dalam keluar itu sudah terlihat. Mungkin kita ulang dari formatnya, kita ubah untuk tipe float dan size-nya ke 6. Untuk Y-nya sendiri sama float size 6, kita apply. Dan bisa didapatkan hasil seperti ini. Artinya dari posisi dari dalam keluar itu lebih matang yang luar, yang seperti lihat di grafik tersebut. Ini seperti mengibaratkan bahwa ada hubungan antara temperatur dari dalam hingga keluar bodinya kentang. Karena ketika direbus, matangnya itu berbeda antara setiap sisi, dan grafik ini menunjukkan hubungan itu. Kita cek lagi dari contoursnya apakah sudah benar. Dan kita membuat dua kontur ini itu untuk perbandingan antara dari titik 0 soal hingga 100 derajat dan dari 80 derajat hingga 100 derajat, di mana ini akan menunjukkan hubungan antara yang sudah matang dan yang belum matang. Oh iya, di sini seperti ada kesalahan. Kita coba run lagi save and display. Namun tampaknya belum terlihat. Berarti matangnya hanya di pinggir saja. Coba kita rubah run iterationnya, calculate ulang. Oke, kita calculate. Jadi saya sudah melakukan beberapa kali run. Ketika kita dihadapkan masalah seperti ini, ketika tidak meratanya dari hasil kalkulasi, ada dua kemungkinan di mana kalkulasi yang dilakukan itu kurang dan ada di mana inputnya kurang. Jadi saya mencoba mungkin ini melakukan kalkulasi kembali dengan penambahan dari jumlah frekuensi kalkulasinya, time steps size-nya, dan number of time steps. Kita tunggu terlebih dahulu. Dalam Macis juga kita bisa melakukan beberapa hal yang menarik, di mana kita bisa mencampur material dan kita bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari material itu dihadapkan suatu kondisi. Oke, kalkulasi sudah selesai. Namun masih bolong-bolong, coba kita hapus dari komanya, karena dari pengalaman saya ini tetap berpengaruh. Oke, saya mencoba meran lagi di sini, namun nampaknya dari device saya, dari laptop saya tidak kuat, sehingga apa yang ingin saya tampilkan itu tidak terlihat di sini, sehingga terjadi error. Dan ini merupakan salah satu pentingnya pertimbangan dari awal course yang ingin di run. Karena penggunaan ANSYS ataupun HiSYS itu sangat bergantung pada device. Munculnya anomali atau tidak itu bergantung pada device, sehingga perlu dipertimbangkan lagi hal-hal yang ingin dilakukan. Dan mungkin ini juga berpengaruh terhadap time steps-nya. Ketika saya menaikkan time steps-nya, kemungkinan error terjadinya itu lebih besar karena device-nya itu bekerja lebih berat. Loading, kalian bisa
mengecek apakah loading atau tidak, itu sebenarnya double klik jika kalian ingin mengecek progresnya. Oke, sepertinya kalkulasi sudah selesai, namun di sini terdapat kesalahan lagi. Coba kita cek lagi. Kita cek konturnya. Oke, ternyata terdapat kesalahan. Coba kita save and display. Oke, di sini bisa dilihat hasil dari kalkulasinya, dan ini menunjukkan bahwa matang di tengah-tengah berwarna hijau, dan ini terdapat di indikatornya di kiri di static pressure-nya, yang menandakan bahwa ini sudah matang secara merata dari modeling kita. Namun di sini terdapat masih error. Mungkin ini karena perlakuan device yang saya lakukan. Oke, mungkin kita bisa melihat grafik hubungannya. Oke, kita bisa melihat grafik bagaimana plotnya itu. Kita cek kembali bagaimana plotnya, dan ternyata yang didapatkan itu sama. Setelah cek ulang dari posisi terdalam hingga posisi terluar, itu lebih panas dari yang terluar dari grafik hubungan antara temperatur dan line positions, seperti sudah diatur di koordinat line positionsnya. Oke, berikut adalah kesimpulannya, di mana kita bisa melakukan perhitungan dari soal awal, dan kita bisa menggunakan beberapa input yang disesuaikan dengan soal atau permasalahan yang ada yang kita miliki, dan sehingga kita bisa melakukan kalkulasi tidak secara manual namun secara otomatis dengan bantuan software ANSYS. Dan pada ini kita melakukan computational fluid diagrams menggunakan ANSYS, pada khususnya itu adalah Fluent, dengan cara kita membuat model yang terlebih dahulu pada New Design Modeler. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemecahan dari model itu sendiri. Kita mesh dari model itu sendiri menggunakan mesh. Selanjutnya kita juga menggunakan Fluent sebagai tempat eksperimen dari temperatur persebaran yang kita lakukan ketika merebus. Hal ini dilakukan dengan menggunakan workbench dengan mengkonekkan satu sama lain antara New Design Modeler dengan mesh, serta mengkonekkan ini dengan dengan Fluent. Dan hal ini dilakukan dengan trial and error menggunakan sistem-sistem yang sudah ada di sini, dan penyelesaian masalahnya itu tidak ada yang eksak. Jadi penyelesaian masalah ini bergantung kreativitas. Ketika teman-teman ingin menyelesaikan masalah tidak hanya menggunakan line, namun menggunakan plane untuk mengetahui bagaimana bentuk ataupun bagaimana persebaran antara dari dalam hingga keluar, itu boleh-boleh saja. Dalam hal ini saya menggunakan line karena lebih simple, sehingga bisa dideteksi dengan mudah, dan kita bisa melihat hubungannya dengan XY plot. Kita pentingnya melakukan trial and error karena akan bergantung pada hasil akhir. Dan ini saya tetap melakukan trial and error untuk mendapatkan hasil lain. Oke, di sini hasilnya berbeda, namun tetap sama hubungannya. Artinya yang udah saya lakukan itu sudah cukup dan sudah bisa menjelaskan
dari hasil dari kalkulasi pada permasalahan yang saya hadapi. Dan semoga teman-teman terbantu dengan video tutorial saya. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan mengenai tutorial ini, silakan tanyakan di komen. Dan jika terdapat masukan, silakan di komen. Baik, kita akhiri untuk tutorial permasalahan yang kita hadapi dalam menggunakan ANSYS. Terima kasih.